Hai guys, welcome to my YouTube channel. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik saja ya, dan selalu menjaga keselamatan diri dan orang tersayang. Sebelum nonton, tekan dulu subscribe, like, dan tekan juga loncengnya ya, supaya tahu setiap saya upload video baru. Kasus ini terjadi di New York, Amerika Serikat, terkenal dengan air terjun Niagaranya dan patung Liberty-nya, dan memiliki sungai, hutan, dan pegunungan, dan dikenal sebagai Big Apple. Dekat perbatasan Vermont, ada kota kecil bernama Lake Luzerne. Kehidupan di sini tenang dengan penduduk 3.000 jiwa. Aktivitas yang sangat umum di sini adalah panjat gunung dan arung jeram. Pada tahun 2013, dekat Lake Luzerne tinggal keluarga Clifford Burns. Tapi kita akan kembali ke tahun 1994. Patricia Karen, yang biasa dipanggil Trish, adalah seorang perawat penuh dan seorang ibu. Pada tahun 90-an, dia adalah wanita muda dan single. Melalui beberapa hubungan, dia memiliki 2 anak perempuan. Untuk menjadi perawat dan merawat 2 anak menjadi sulit buat Trish yang masih muda. Sulit buat Trish mempunyai keuangan yang stabil tanpa karir profesional. Pada tahun 1996, dia mendapatkan pekerjaan di Dunkin Donut drive-thru. Karena pekerjaannya, Patricia bertemu dengan pelanggan-pelanggan yang beraneka ragam. Dari semua pelanggan, Trish akan mengingat pelanggan tetapnya. Selama beberapa bulan, dia sering diajak ngobrol oleh pelanggan ini. Hingga suatu hari, laki-laki ini mengajak Trish berkencan. Laki-laki itu bernama Clifford Burns. Di sini kita akan menyebutnya sebagai Cliff. Cliff menjalankan bisnisnya secara profesional sebagai pemanjat pohon profesional. Dia suka memancing dan mengendarai sepeda motor buatannya. Dia sepertinya laki-laki yang menyenangkan, cerdas, menjalankan bisnis, dan menghasilkan uang yang banyak. Mungkin ini alasan Patricia atau Trish jatuh cinta kepada Cliff. Pada tahun 1997, mereka menikah. Trish merubah namanya menjadi Patricia Burns. Trish membawa putrinya Megan dan Crystalline pindah tinggal dengan Clifford. Jadi Megan dan Crystalline adalah anak-anak Trish sebelum menikah dengan Cliff. Keluarga ini menambah 2 orang anak perempuan lagi. Trish melahirkan 2 bayi perempuan, yaitu Harley dan Autumn. Keluarga Burns tinggal di kota kecil Niskayuna di selatan Lake Luzerne. Meskipun cerita mereka terdengar bahagia, banyak rahasia kelam tersembunyi di balik pintu tertutup. Crystalline sering dibully di sekolah, dan Trish sulit menemukan pekerjaan. Tapi masalah utamanya ada pada ayah mereka, yaitu Cliff. Masa kecil Cliff dinodai dengan ayah yang suka melakukan kekerasan pada istrinya Edith dan anaknya Cliff. Pada tahun 1981, ayah Cliff bernama James Burns menembak istrinya di dadanya ketika mereka bertengkar. Edith selamat, tapi beberapa bulan kemudian, dia berani mengancam suaminya dengan pistol. Pada tahun 1984, Edith meminta James menandatangani surat perceraian. Tapi James punya rencana lain. Dia menculik istrinya dan terjadi kejar-kejaran dengan polisi. James menembak polisi dan dirinya sendiri. Cliff mengalami pendidikan yang kasar, dan Cliff tidak pernah mendapatkan terapi. Dia tumbuh dengan melihat ayahnya memukuli ibunya. Dia ingin menjadi suami penyayang, tapi kenyataannya selama bertahun-tahun pernikahannya dengan Trish, Cliff menjadi kasar dan selalu memukuli Trish berkali-kali. Setiap kali Cliff memukul Trish, Cliff akan meninggalkannya sementara waktu. Tapi Trish diyakinkan untuk mengizinkan Cliff kembali ke dalam hidupnya.
Cliff akan minta maaf, berbicara manis, dan menyuap anak-anak, meyakinkan keluarganya bahwa dia orang yang dibutuhkan. Dan sayangnya Trish termakan umpan Cliff. Trish digambarkan teman-temannya sebagai orang yang bisa memecahkan masalah. Trish adalah seseorang yang melihat sisi terbaik dari seseorang dan membantunya melalui kelemahannya. Perubahan sikap jahat dan baik Cliff berlangsung selama bertahun-tahun. Tahun 2010, kejadian yang sama sekali tidak terduga membuat keluarga ini hancur. Pada malam tanggal 26 Desember tahun 2010, waktu perayaan Natal yang tenang bagi anak-anak Trish. Trish dan putrinya Harley yang berusia 15 tahun menderita sakit perut selama hari Natal. Tetapi keesokan paginya, keduanya merasa lebih baik meskipun masih merasa lelah. Keluarga itu menghabiskan hari mendengarkan musik dan bersantai. Larut malam, Crystalline masuk ke kamar tidurnya yang berada di ruang bawah tanah. Saat itu, Crystalline mengajak adiknya Harley untuk tidur di kamarnya. Saat sedang tidur, Harley memperhatikan kakaknya, Crystalline, bernafas dengan aneh. Karena cemas, Harley memberanikan diri pergi ke ruang atas untuk mengambil air minum. Dan Harley kembali ke kamar tidurnya sendiri dan pergi tidur. Keesokan paginya, Trish sudah pergi bekerja. Dan setelah bangun, Cliff mengecek keadaan Crystalline. Dan ketika Cliff menuruni tangga, dia melihat Crystalline sedang terbaring di kasurnya dengan mata terbuka dan tubuh diam. Cliff menelpon 911. Para medis datang 4 menit kemudian. Mereka mencoba menyadarkan Crystalline, tapi tidak berhasil. Crystalline sudah meninggal. Hasil autopsi menyatakan tidak ada yang luar biasa. Hasil toksologi tidak meyakinkan. Ahli patologi terpaksa menuliskan tidak ada penyebab kematian pada sertifikat kematiannya. Kematian putrinya menambah keberanian Trish untuk menyelamatkan yang tersisa. Setelah disiksa oleh Cliff bertahun-tahun, dan Trish ingin mengakhirinya. Setelah kematian Crystalline, kekerasan Cliff terus berlanjut. Trish melaporkan kepada polisi dan meminta perintah penahanan pada Cliff. Trish pindah ke apartemen di atas sebuah toko di Lake Luzerne, membawa anak-anaknya. Tapi Harley memutuskan untuk tetap tinggal bersama ayahnya di Niskayuna. Dia tidak mau berganti sekolah dan mencari teman baru. Sayangnya, dalam beberapa bulan kemudian, kemarahan Cliff yang biasanya dilampiaskan pada Trish malah diarahkan kepada Harley. Harley kemudian ikut pindah dengan Trish. Harley tidak tahan dengan kata-kata kasar ayahnya. Trish berkumpul dengan ketiga putrinya dengan aman dari ayah yang pemarah. Trish mendapatkan pekerjaan sebagai perawat di rumah sakit setempat. Di situ, dia mendapatkan gaji yang bagus. Trish menjalin hubungan cinta yang baru. Dia mulai dekat dengan laki-laki setempat bernama Ted Beckes. Trish mengira kehidupannya akan lebih baik. Dengan mantan yang kasar dan kehilangan putrinya, Trish telah merasakan rasa sakit hati yang cukup banyak di sepanjang hidupnya. Tapi harapan berbeda dari kenyataan. Sedihnya Ted sama dengan Cliff. Dia adalah orang yang pemarah dan dia senang melakukannya. Walaupun Ted sudah tahu masa lalu Trish, Ted akan memukul Trish setiap kali dia marah. Trish akhirnya menelpon polisi. Ketika Ted menampar Trish dan menembakkan pistolnya ke langit-langit rumah. Ketika polisi datang, Ted lari bersembunyi di lemari. Ted ini berani sama perempuan tapi takut dengan polisi. Ted mengaku bersalah atas satu dakwaan pemakaian senpi. Dia menerima masa percobaan dan pengadilan melarangnya melihat Trish selama 3 tahun ke depan. Kehidupan Trish berjalan tenang. Kekejaman Cliff dan meninggalnya Crystalline dan keganasan Ted
telah membuat keluarga ini patah hati. Trish sekarang fokus kepada pekerjaan dan anak-anak gadisnya. Fokusnya adalah membuat keuangan keluarga stabil dan menyelesaikan perceraiannya dengan Cliff. Pada tahun 2013, ketika musim salju mulai datang, Natal akan segera tiba. Natal adalah spesial buat keluarga ini. Ketika Cliff sudah tidak ada lagi dalam keluarga ini dan Harley sangat merindukan ayahnya. Cliff adalah orang dengan perilaku buruk, tapi tidak menghentikan Harley merindukan ayahnya. Mereka tidak mendengar kabar dari Cliff lebih dari 8 bulan. Karena itu Autumn, putri Cliff, dan Patricia mengumpulkan keberanian untuk mengucapkan selamat Natal lewat pesan teks. Autumn bilang ke ayahnya, "Aku hanya mau bilang aku mencintaimu dan selamat Natal." Dia menunggu balasan dari ayahnya, tapi apa yang Autumn dapatkan adalah balasan yang mengganggu dan mengkhawatirkan. Cliff membalas, "Aku punya hadiah spesial yang akan segera datang, yaitu sesuatu untuk dibicarakan orang-orang. Hadiah ini akan dikirim dengan berjalan kaki, bukan dengan mobil. Sebuah hadiah spesial supaya semua temanmu, terutama Harley, akan melihat." Autumn tidak yakin apa yang harus dilakukan dengan pesan teks dari Cliff. Apakah itu kata-kata menyeramkan untuk selamat Natal atau itu sebuah ancaman? Ketika Autumn bilang kepada Patricia, Trish yakin tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Trish bilang, Cliff itu jahat, tapi dia tidak kejam. Keluarga itu melanjutkan persiapan Natal. Natal hanya 3 hari lagi. Mereka menantikan untuk merayakannya dengan tenang dan damai. Namun apa yang akan datang berbeda dari harapan. Pada tanggal 24 Desember tahun 2013, keluarga Patricia sedang mempersiapkan perayaan Natal. Harley, anak Trish dan Cliff, keluar ke supermarket untuk membeli kebutuhan keluarganya. Megan dan Autumn tinggal di rumah untuk membantu Trish mempersiapkan makan malam. Menu hari ini adalah ayam kalkun panggang. Tiba-tiba suara pintu rumah digedor sangat keras. Sebelum seorang bereaksi, pintu terbuka lebar dan seseorang muncul di lorong. Seorang pria dengan penutup wajah. Dia menggunakan baju kamuflase dan topeng ski, dan di tangannya ada sebuah sajam pemburu yang besar. Trish berteriak dan dia mundur ke dinding. Trish tidak berdaya di rumahnya sendiri. Dan tiba-tiba dalam sekejap mata, pelaku menerjang ke arah Trish dan mulai menyerangnya dengan sajam berkali-kali. Dengan panik, Megan berlari untuk memisahkan pelaku dari ibunya. Tapi pria bertopeng dengan berat 2 kali lipat dari Megan. Usaha Megan jadi sia-sia. Satu-satunya yang bisa dilakukan Megan adalah memukul dan mencakar laki-laki bertopeng itu. Dan dalam perkelahian itu, secara tidak sengaja, Megan melepaskan topeng pelaku dari wajahnya. Dan apa yang ada di situ bukanlah orang asing. Itu adalah Cliff. Keduanya, Trish dan Megan, berteriak kepada Cliff untuk berhenti. Tapi Cliff tidak menyadarinya. Bahkan dalam serangan itu, Cliff berbalik dan menyerang Megan yang mengoyak tangan Megan. Dan Autumn yang berdiri melihat kengerian itu, mengangkat telepon dan menelpon 911. Megan berlari keluar rumah mencari bantuan. Cliff mengejar Megan. Megan bukan anak kandung Cliff. Mungkin dia bermaksud membuat Megan mati. Megan melompat ke tumpukan salju, tidak sengaja membuatnya tidak bisa bergerak. Megan terjebak. Sekarang Megan berada di bawah belas kasihan Cliff. Cliff dengan cepat mendekati Megan. Tapi untungnya saat itu ada pelanggan yang sedang berjalan kaki dari restoran setempat dan mendengar keributan itu. Cliff menyadari ini dan melompat ke mobilnya dan melarikan diri dari TKP.
Polisi dan para medis mengerumuni rumah Trish. Karena itu adalah kota kecil, polisi tahu siapa Cliff dan setelah menemukan Cliff di mobilnya, pengejaran besar-besaran dilakukan polisi melalui negara bagian New York dilakukan. Trish berjuang untuk hidupnya dan Cliff berjuang untuk kebebasannya. Tapi setelah setengah jam dikejar polisi, akhirnya Cliff menyerahkan diri dan dia segera ditangkap. Kejahatan Cliff mengerikan, tapi apa yang dilakukan Cliff selanjutnya membuat kasus ini terkenal. Meskipun banyak terjadi kasus pembunuhan, tapi tidak semua pelaku bereaksi seperti ini. Cliff mengamuk sehebat-hebatnya di ruang interogasi. Bisa kalian lihat Clifford tidak bisa mengontrol emosinya dan senang dengan kemarahannya. Sungguh mengerikan. Dia menyalahkan orang lain, tapi tidak menyadari kesalahan tindakan Cliff yang sudah menyakiti orang lain. Dalam interogasi dengan polisi, Cliff mengatakan dia stres dan sudah tidak makan 2 hari dan tidak seorang pun yang menolak. Cliff menjadi stres karena dia tidak punya apa-apa lagi dan dia kesal karena dituntut membayar tunjangan anak oleh Trish. Ketika polisi memberitahu Cliff, Trish sudah meninggal. Cliff terdiam dan menunduk. Tapi beberapa saat kemudian, Cliff kembali mengomel tentang uang Patricia dan Ted Beckes. Trish meninggal karena kehilangan banyak darah. Pada malam Natal tahun 2013, Patricia Burns dinyatakan meninggal. Megan dirawat karena luka-lukanya dan dia berhasil selamat. Apa yang dilakukannya selama interogasi adalah tidak mungkin bagi Cliff mau mengakui kesalahannya. Tapi dia malah menyalahkan Patricia, pengacara, Ted, dan polisi. Clifford Burns didakwa dengan satu tuduhan pembunuhan tingkat 2 dan dikirim ke penjara Warren County tanpa jaminan. Tanggal 8 Januari, Cliff muncul di persidangan dan mengaku tidak bersalah atas kematian istrinya. Dia juga mendapat tuduhan tambahan, pembunuhan manusia tingkat pertama, penyerangan tingkat pertama, dan kriminal tingkat ketiga karena kepemilikan senjata. Dia juga menghadapi pelanggaran ringan karena melarikan diri secara tidak sah dari petugas polisi. Cliff akhirnya mengaku bersalah pada bulan April tahun 2014. Kemudian dia mencabut pembelaannya sebelum persidangan karena alasan penanganan kasus yang buruk. Selama Cliff ditahan, emosinya tidak stabil. Selama persidangan, dia mencoba melakukan pembelaan karena alasan psikologis. Dia mengalami stres emosional. Dia tidak berniat akan pergi ke rumah Trish dengan maksud melukai istrinya dengan sajam di depan kedua putrinya. Tapi pembelaan ini ditantang ketika polisi menyelidiki rumah Cliff dan menemukan surat wasiat kepemilikan yang baru yang ditulis oleh Cliff. Cliff merinci semua barang-barang miliknya untuk anak-anak perempuannya, yaitu Harley, Autumn, dan Samantha. Cliff membagi harta-hartanya sama rata untuk ketiga putrinya untuk perguruan tinggi atau untuk apapun. Dia juga meninggalkan lencananya dengan pesan dramatis. Topeng, baju kamuflase, dan pisau berburu juga menggambarkan dengan jelas niat Cliff. Pada tanggal 5 September tahun 2014, Clifford Burns dinyatakan bersalah untuk pembunuhan tingkat 2. Putrinya memberikan pernyataan emosional mengenai dampak karena kematian ibunya. Dan akhirnya Cliff divonis 23 tahun hingga seumur hidup penjara. Tanggal pembebasannya yang paling awal adalah pada malam Natal tahun 2036. Di samping hukuman ini, hakim mengeluarkan beberapa perintah perlindungan secara permanen, melarang Cliff menghubungi putrinya Autumn, Harley, dan Megan selamanya. Ini bukan pertama kali Cliff dipenjara. Dari tahun 1994 ke 1996,
Dia dihukum 2,5 tahun penjara setelah membobol rumah mantan pacarnya. Tidak lama setelah bebas, dia bertemu dengan Trish. Tapi Cliff selalu dengan tabiat buruknya. Sampai di sini dulu ceritanya guys. Ambil hikmah dan pelajaran dari setiap kasus. Tulis pendapat kalian tentang kasus ini di kolom komentar ya. Berikan subscribe, like, dan tekan juga loncengnya untuk cerita yang lain. Talk to somebody I can talk to and trust. I'm going to tell you what happened. My ex-wife put a court order against me. Teddy Backus went over in the house and shot the house up with a gun and got all misdemeanors because you are corrupt. He got 9 misdemeanors because of his brother. Beat my old lady up, put her in the hospital. My kid was home. Shut the